Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masuk di pertemuan ke-8 di malam hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di halaman ke-21 terkait dengan pelajaran baru Ad-Darsul Rabi'. Sebelum kita masuk di pelajaran halaman 21, kita merajaah sedikit dari kosakata yang baru-baru saja berlalu, tepatnya di halaman 19 dan halaman ke-20. Ayo semuanya coba lihat ke depan, jangan lihat buku. Saya tanya bahasa Arabnya, antum semua serentak sebutkan artinya. Al-abu artinya ayah atau bapak. Al-babu pintu. Al-jannatu al-himaru keledai. Al-khubzu roti. Al-ainu mata. Al-ghada'u makan siang. Al-famu kalau muka, al-wajhu wajah. Kalau al-famu mulut. Kemudian al-qamaru bulan. Al-kalbu anjing. Al-ma'u air. Al-waladu anak kecil laki-laki. Al-hawa'u udara. Al-yadu tangan. Kemudian at-tajiru pedagang. Ats-tsaubu pakaian. Ad-diku ayam jantan. Az-zahabu emas. Az-zahab emas, lawannya al-fiddatu perak, tapi tidak ada di buku ya. Perak belum kita lalui. Kemudian ar-rajulu laki-laki dewasa. Az-zahratu az-zahratu bunga. Ya mungkin lebih cocok az-zahratu ini bunga saja, sekedar bunga. Mungkin bunga mawar itu lebih identik dengan penyebutan al-wardatu, wardah. Berikutnya as-samaku ikan. Asyamsu as-sadru. Ad-dhaifu at-talibu. Az-zahru al-lahmu. An-najmu. Al-lahmu apa? Daging. An-najmu bintang. Kemudian di halaman ke-20 ada kosakata di situ. Al-baitu artinya apa? Ad-diku. Al-mudarrisu. Semua lihat depan sini. Al-babu pintu. At-talibu as-sukkaru. Ad-daftaru al-akhu. Al-akhu saudara laki-laki. Ya, kemudian ar-rasulu al-wajhu. As-sadiqu sahabat, teman. As-sadiq bahasa Arabnya sadiq. Al-Qur'anu bacaan Al-Quran. As-salatu salat artinya doa ya. Al-Ka'batu Ka'bah. Ar-ra'su kepala atau lampu? Kepala. Al-isba'u tangan. Al-yadu kalau al-isba'u jari-jarinya ya. As-sabunu sabun, orang Arab bilang sabun. Az-zufru kuku yang ada di ujung-ujung jari ya, itu namanya kuku. Al-fajru waktu subuh. Az-zuhru waktu zuhur. Al-asru waktu asar. Al-maghribu waktu maghrib. Al-isya'u kalau antum baca al-asya'u artinya makan malam. Kalau al-isya'u waktu isya. Kalau asya makan malam. Baik. Kita beralih ke halaman ke-20. Di situ ada pembahasan baru. Semuanya ikuti. Ad-Darsul Rabi'. Ad-Darsul Rabi'. Ad-Darsul Rabi'. Ad-Darsul Rabi'. Ar-Rabi'. Ar-Rabi'. Ad-Darsul Rabi'. Ad-Darsul Rabi'. Iya. Ar-Rabi' artinya apa? Yang keempat. Kalau empat saja arba'atun, empat. Arba'atun, empat. Kalau ar-Rabi' yang keempat. Ad-Darsul Rabi' berarti apa?
Pelajaran yang keempat. Di situ ada huruf alif, al-alif, al-alif, al-baitu, fil baiti. Lihat, al-baitu beralif lam. Ini nakirah ma'rifah, ma'rifah. Dia sesuatu yang ma'rifah. Kenapa? Karena dia sudah kemasukan alif lam. Sudah ditentukan, ya. Artinya dia sudah ditentukan yang mana rumahnya, seperti itu. Coba lihat, setelah al-baitu ada huruf fi. Ada huruf fi. Atau perhatikan, huruf fi itu salah satu huruf dari huruf-huruf yang menyebabkan isim yang datang setelahnya menjadi baris bawah atau kedudukannya majrur. Walaupun tidak selamanya kedudukan majrur itu berbaris bawah. Majrur itu apa? Majrur itu sebuah keadaan, ya, sebuah keadaan yang biasanya identik dengan harokat kasrah atau baris bawah. Sebuah keadaan yang biasanya dia identik dengan harokat kasrah. Atau baris bawah. Ini untuk tahap awal yang perlu antum ketahui itu dulu. Sekarang perhatikan semuanya bukunya. Al-baitu. Al-baitu ini hukum asal isim, marfu. Sebagaimana yang sudah sering kita sebutkan juga, kalau kita membaca suatu isim, tidak tahu harokatnya, maka harokat asalnya itu dimarfukan saja. Ya, di dhammah saja. Di dhammah. Al-baitu. Kita nggak baca al-baita, al-baiti. Kalau misalnya ini al-bait Arab gundul ya, nggak ada harakatnya, maka kita baca al-baita, baitu, baiti. Jawabannya dhammahkan saja. Al-baitu. Itu hukum asalnya. Makanya beliau di sini menyebutkan al-baitu dhammah dia. Sudah? Kemudian ketika ada fi, lihat kasusnya kalau masuk fi. Langsung otomatis baitu jadi baiti. Kalau ditanya, kenapa baitu bisa jadi baiti kalau ada fi? Ya, itulah tugasnya si fi. Perlu antum tarik panah di situ, fi, tarik panah, cari tempat kosong, tulis di situ. Fi adalah salah satu huruf. Fi adalah salah satu huruf dari huruf-huruf jar. Fi adalah salah satu huruf dari huruf-huruf jar. Sekarang tinggal antum catat, huruf jar itu apa? Huruf jar adalah, cari tempat kosong ya, karena ini agak panjang sedikit. Huruf jar adalah huruf yang masuk kepada isim. Huruf jar adalah huruf yang masuk kepada isim dan menyebabkan isim tersebut menjadi majrur dalam kurung berbaris bawah. Menjadi majrur dalam kurung berbaris bawah. Walaupun tidak selamanya majrur itu dengan baris bawah ya, tapi kalau dikatakan isim majrur yang pokok ya dengan berbaris bawah atau kasrah. Mafhum? Bila huna? Sampai sini ya. Paham ya? Isim itu kata. Isim itu artinya kata. Ya, berarti huruf jar adalah huruf yang masuk kepada isim, maksudnya masuk kepada sebuah kata yang membuat kata tersebut jadi baris bawah. Paham ya? Begitu maksudnya. Lihat contoh, al-baitu ketika ada fi, huruf jar menjadi fil baiti. Nggak boleh kita baca fil baitu. Pelanggaran. Ini kaidah mereka ini. Dari mana kita tahu ini Ustadz? Ini sudah diteliti. Coba cari dalam Quran atau hadis, kalau ada fi setelahnya isim, setelahnya adalah kata-kata seperti al-bait, kata benda misalnya, maka isimnya itu pasti jadi baris bawah, majrur dia. Itulah yang dikatakan sebagai huruf jar. Berarti di sini yang perlu antum pahami, fi huruf jar. Namanya ya, fi huruf jar
Adapun isim yang datang setelahnya namanya isim majrur. Di sini ada al-baitu menjadi fil baiti. Fi namanya huruf jar. Huruf jar apa? Tadi sudah ada fungsinya. Huruf yang masuk kepada isim yang membuat isim tersebut menjadi majrur atau baris bawah. Fi. Huruf jar itu banyak, salah satunya fi. Kemudian al-baiti. Al-baiti. Al-baiti dia namanya adalah isim majrur. Isim majrur. Kata yang majrur, yang datang setelah huruf jar. Majrur itu artinya yang datang setelah huruf jar. Sudah? Baik. Nah, itu terkait dengan fi. Sekarang kita lihat lagi di bawah. Di bawah al-baitu fil baiti. Di bawahnya ada, semuanya ikuti. Al-maktabu. Al-maktabu. Al-maktabi. Al-maktabi. Al-maktabu. Alal maktabi. Ya, afwan ya. Al baitu tadi artinya apa? Rumah itu. Kalau fil baiti fi artinya di dalam. Fi artinya itu banyak, bisa di dalam, bisa pada. Kalau di sini fil baiti di dalam rumah. Fi artinya di dalam. Sudah berarti kalau fil baiti di dalam rumah. Sekarang berikutnya al maktabu artinya apa? Meja. Alal maktabi. Ah, di sini perhatikan. Al maktabu asalnya dhammah dia, baris depan. Maktabu. Ketika ada ala menjadi alal maktabi. Menjadi bi. Berarti dia majrur. Majrur sebagaimana al baiti namanya isim majrur. Hanya saja huruf jarnya beda. Kalau yang di atas huruf jarnya fi. Kalau yang di bawah huruf jarnya ala. Bisa dilihat perbedaannya? Beda huruf jar, tapi tugasnya sama. Maka dari perlu catat definisi huruf jar, huruf yang masuk kepada suatu isim atau kata benda yang membuat isim itu menjadi majrur atau baris bawah. Di antara huruf jar tadi sudah ada fi. Nah, ini ala juga huruf jar. Berarti sudah berapa huruf jar? Kalau ditanya apa itu huruf jar? Huruf yang membuat isim yang datang setelahnya menjadi majrur atau baris bawah. Ingat aja, kalau ada huruf jar pasti majrur. Dan majrur itu biasanya kebanyakannya baris bawah. Ini untuk tahap awal yang perlu antum tahu seperti itu dulu. Paham ya? Baik. Jadi bulatin di situ fi dan ala. Itu gara-gara dialah al-baitu menjadi al-baiti, al-maktabu jadi al-maktabi. Berarti dia penyakit ya. Ya, dia namanya amil atau sesuatu yang menyebabkan isim yang setelahnya itu menjadi baris bawah. Sudah. Beralih ke samping. Al-masjidu. Ya, ini pada hukum asalnya kita baca al-masjidu. Karena kita ya sudah diajarkan kaidah, jika kita tidak tahu pada hukum asalnya dhammahkan saja. Al-masjidu. Kalau orang kan bilang masjid. Tapi masjid itu harokatnya apa? Dadidu. Jawabannya dhammahkan saja du, al-masjidu. Tapi kalau kemasukan huruf jar, coba lihat. Fil masjidi. Fil masjidi. Kenapa jadi masjidi? Karena ada huruf jar. Apa sih tugasnya huruf jar itu? Membuat isim setelahnya menjadi majrur atau baris bawah. Lihat amalannya. Ya kan? Semua kata-kata benda yang sudah kita hafal, kalau masuk huruf jar, pasti jadi baris bawah. Contoh, misalnya apa? Maktabun, al-maktabu, masukkan fi menjadi fil maktabi. Baitun, masukkan alif lam, al-baitu, masukkan fi fil baiti. Sudah? Seperti itu. Kemudian, berikutnya, yang di bawah. As-sariru. Kenapa di dhammah ini? Kenapa bukan baris bawah? Karena tidak ada huruf jar. Tidak ada sebab. Jadi pada hukum asal, sebuah kata benda atau isim itu hanya di dhammah saja.
Kalau kita tidak tahu ya dhammah saja. Kecuali ada sebab-sebab yang menjadikan dia itu menjadi fathah atau kasrah. Apakah A atau I. Tapi pada hukum asal kita baca U, yaitu dhammah. Berikutnya, alas sariri. Alas sariri. Baik, kenapa di sini menjadi as-sariri, tadi as-sariru? Kalau di kalimat yang kedua, itu sudah kemasukan ala. Gara-gara si ala, maka menjadi as-sariri. Kenapa bisa? Karena ala itu salah satu dari huruf jar. Apa definisi huruf jar tadi? Nggak usah lagi lihat buku. Nggak usah lagi lihat buku. Huruf jar adalah huruf yang membuat isim setelahnya menjadi majrur atau baris bawah. Apakah cuma terbatas kepada kalimat al-baitu, al-maktabu, al-masjidun, as-sariru? Jawabannya tidak. Semua isim atau kata-kata benda yang antum sudah hafal dari kalimat-kalimat yang sudah berlalu, maka semua itu kalau kemasukan huruf jar menjadi baris bawah. Di sini yang perlu antum pahami bahwa bahasa Arab itu kenapa ada orang yang pandai baca kitab gundul? Jawabannya karena dia menghafal kaidah. Hafal kaidah. Ada huruf jar pasti baris bawah setelah majrur. Begitu, ya kan? Yang perlu kita pahami. Jadi bukan suka-suka kita, boleh dibaca U, A, I, enggak. Ada sebab-sebabnya itu. Ada sebab-sebabnya. Kalau kita tidak tahu sebabnya, jadikan aja U. Tapi kalau kita sudah tahu sebabnya, seperti ada huruf jar, setelahnya harus baris bawah. Sudah? Berarti yang perlu kita waspadai di sini siapa? Huruf jarnya saja. Tinggal dicari apa-apa saja sih yang terhitung sebagai huruf jar. Di sini kita baru kenalkan berapa? Dua. Insya Allah nanti akan datang apa-apa saja lagi yang termasuk huruf jar. Insya Allah. Berikutnya kita masuk. Al-ba'u. Al-ba'u. B. Kalau tadi alif ya. Sekarang B. Ini ada percakapan. Ya. Nggak ada namanya. Tapi ini hanya sekedar percakapan saja. Sekedar tanya jawab. Ada pertanyaan, ada jawaban. Ini perkenalan tentang ya kondisi rumah. Tentang kondisi rumah. Ada kamarnya, ada kamar mandinya, ada dapurnya, ada mejanya, ada tempat tidurnya. Nah, nanti akan diperkenalkan sama kita. Baik, semuanya ikuti. Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Ya. Aina Muhammadun. Aina itu artinya di mana? Aina artinya di mana? Dan aina ini harakatnya tetap aina, nggak bisa berubah jadi aini. Sudah? Ini tetap aina. Jadi jangan dibilang, Ustadz tadi katanya kalau kita nggak tahu didomahkan saja. Kok jadi aina? Apa sebabnya dia jadi aina? Jawabannya, dia memang kayak begitu modelnya. Aina tetap aina. Nggak bisa berubah jadi aina, ainu, aini. Kalau masuk huruf jar, Ustadz, bisa jadi fi aini. Tidak bisa. Tetap fi aina. Karena aina ini memang nggak bisa berubah. Jadi nanti ada isim-isim kata-kata dalam bahasa Arab itu yang bisa berubah di harokatnya, a, i, u. Ada yang nggak bisa berubah, tetap begitu. Salah satunya aina ini. Sudah? Aina Muhammadun, aina ini adalah kalimat yang biasa digunakan untuk menanyakan keberadaan sesuatu yang ditanya. Kalau kita artikan di mana? Di mana? Tulis artinya di mana? Di spasi mana? Jangan digabung di mana, di sama mana digabung. Salah ya. Di spasi mana. Di mana. Di mana Muhammad? Ayo semuanya. Di mana Muhammad? Aina Muhammad? Di mana Muhammad? Lihat samping kiri. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Nah, coba lihat. Kalimat huwa. Huwa artinya dia. Dia dalam kurung tulis laki-laki. Maksudnya apa? Dia tapi untuk laki-laki. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada dia perempuan, dia laki-laki. Dalam bahasa Arab juga begitu. Ada dia laki-laki, huwa. Ada dia perempuan, nanti di bawah. Hiya. Nanti akan ada. Jadi huwa catat artinya dia laki-laki. Tapi kalau kita artikan cukup dia saja. Tapi ini digunakan untuk menjawab pertanyaan kalau yang ditanyakan adalah laki-laki. Fil ghurfati. Ayo semua. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Al ghurfati itu asalnya apa?
Ghurfatun. Asalnya ghurfatun. Kemudian masuk alif lam menjadi al-ghurfatu. Kemudian masuk fi menjadi fil fil ghurfati. Jadi baris bawah. Sudah paham? Nah, ini contoh penerapannya dalam kalimat. Contoh penerapan dalam kalimat. Baik, berikutnya. Di bawah, pertanyaan lagi. Wa aina yasirun? Wa aina yasirun? Apa artinya? Dan di mana sih? Yasir nama orang. Yasir, nama orang ya. Dan di mana sih Yasir? Ah, perhatikan lagi. Wa aina, tetap aina kan? Dia nggak bakal jadi ainu aini. Tetap aina, karena aina itu tidak bisa berubah. Ya, nanti antum akan hafal sih sedikit. Ya, apa-apa saja yang nggak bisa berubah, salah satunya aina ini. Nggak bisa ainu aini, tetap aina. Wa aina Yasirun? Perlu catat artinya? Perlu catat? Apa yang perlu? Tadi sudah ada di atas. Aina di mana? Masa mau catat lagi? Ya kan? Perlu catat? Kalau mau catat boleh, tapi sebaiknya enggak usah. Baru-baru dicatat. Ya kan? Nah, Yasir nama orang. Perlu catat Yasir? Enggak perlu. Jangan terlalu bikin buku jorok dengan coret-coretan yang enggak penting. Kalau yang penting enggak apa-apa. Jawabannya, huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Lihat, huwa apa artinya? Dia, tapi penggunaannya untuk apa? Untuk laki-laki. Dia laki-laki fil hammam. Maksudnya dia itu siapa sih? Yasir. Kalau tadi huwa yang di atas, siapa huwanya? Paham ini? Ya. Ini seperti kata ganti ya untuk menyingkat. Kalau disebutkan di mana Muhammad, Muhammad di kamar, kan panjang. Di mana Yasir, Yasir di kamar mandi, kan panjang. Maka disingkatlah menjadi kata ganti, huwa untuk laki-laki. Kalau misalnya yang ditanyakan perempuan nanti beda lagi, dia pakai hiya. Sini yang perlu antum catat adalah fil hammami. Hammam. Hammam kosakata baru ya. Asalnya apa ini? Hammamu, hammam atau hammamun. Nah, jangan segan-segan tanwinnya. Hammamun. Kasih keras tanwinnya. Jangan segan-segan tanwinkan. Ulangi. Hammamun. Hammamun. Nggak ragu kita. Jangan malu-malu. Hammam kah? Jangan ragu-ragu. Harus yakin. Kalau kita tidak tahu, harakat saja dhammah. Asalnya adalah hammamun. Tanwinkan. Kemudian masuk alif lam menjadi apa? Al-hammamu. Nggak tanwin. Karena ada alif lam. Masuk fi menjadi apa? Fil hammami. Jadi sudah tahu ya, asal muasal dari kalimat fil hammami adalah hammamun. Artinya kamar mandi. Kamar mandi yang diinginkan apa? Yaitu kamar mandi yang tidak ada klosetnya. Karena kalau ada klosetnya, dalam bahasa Arab namanya bukan hammam. Ada kamar mandi yang nggak ada kloset, cuma untuk mandi, cuma untuk buang air kecil, cuci-cuci badan, berwudu, bisa di situ. Namanya hammam. Ada juga kamar mandi yang ada tempat pembuangan buang air besarnya, WC-nya, water closet. Ada juga yang seperti itu. Itu bukan hammam namanya. Nanti ada pembahasannya tersendiri. Nama khusus untuk itu. Tapi kalau hammam, sekedar kamar mandi yang nggak ada tempat buang air besarnya, nggak ada WC-nya, nggak ada klosetnya, nggak ada water closet. Paham? Ya, siapa di rumahnya ada hammam? Nggak ada ya? Sia-sia orang bikin, nggak ada kloset. Sekaligus langsung bikin kloset. Tapi ada orang-orang yang nggak suka ya kayak gitu. Ya, kalau di hotel-hotel itu biasanya dibagi dua ya. Dibagi dua pakai sekat kaca. Ada untuk BAB-nya disekat kaca sendiri dia. Untuk mandinya nanti atau dikasih tirai putih misalnya. Kayak begitu biasanya. Karena orang biasanya nggak mau menggabungkan dengan kloset karena biasanya mungkin kotor dan seterusnya. Intinya hammam itu kamar mandi yang nggak ada klosetnya. Paham ya? Baik. Berikutnya. Wa aina aminatu? Wa aina aminatu? Wa aina aminatu? Wa aina aminatu? Lihat. Apa artinya? Perlu catat artinya? Tidak perlu catat artinya. Karena sudah biasa.
Sudah 3 kali berulang dengan ini. Dan di mana Aminah? Sekarang ada faedah sedikit nih. Di atas 2 pertanyaan nanya laki-laki perempuan. Laki-laki. Di bawah yang ditanya Aminah perempuan. Lihat, nama laki-laki tanwin. Nama perempuan tidak tanwin. Itu kaidah. Pada hukum asal, nama laki-laki itu ditanwin. Ini bisa dicatat sebagai kaidah faedah tambahan. Pada hukum asal, nama laki-laki ditanwin. Dan nama perempuan tidak ditanwin. Nama perempuan tidak ditanwin. Itu kaidah asalnya. Walaupun nanti ada yang keluar dari kaidah, tapi itu ada pembahasan tersendiri nanti. Kapan nama laki-laki itu tidak boleh ditanwin? Ada sebab-sebabnya nanti. Atau kapan nama perempuan itu tidak boleh harus ditanwin? Nanti ada sebab-sebabnya. Tapi pada hukum asal laki-laki tanwin, perempuan tidak boleh tanwin. Ada nama istrinya Aisyah, nggak boleh tanwin. Aisyatu. Zainab, Zainabu. Maryam, Maryamu. Khadijah, Khadijatu. Fatimah, Fatimatu. Aminah, Aminatu. Nggak boleh tanwin. Ini kaidah nih. Ya, perlu dihafal. Kalau antum sebut misalnya nama laki-laki, tanwinkan. Nama perempuan tidak boleh tanwin. Itu kaidah asal. Walaupun nanti ada keluar kaidah, katanya laki-laki harus tanwin. Tapi ini laki-laki kok nggak boleh tanwin? Nah, itu keluar kaidah. Nanti akan ada pembahasan, insya Allah ada pelajarannya. Ini sikit-sikit kita dulu. Sudah. Berikutnya. Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Perhatikan. Hiya itu sama dengan huwa, artinya dia. Tapi di sini dia perempuan. Kasih saja tulisan dia, tapi dalam kurung PR, perempuan. Dia perempuan. Dia perempuan. Kalau dia laki-laki, huwa. Jadi, bagaimana kita tahu laki-laki itu perempuannya, Ustadz? Tergantung yang ditanyakan. Kalau ditanyakan laki-laki, pakaikan huwa. Kalau yang ditanya perempuan, pakai hiya. Hiya fil matbakhi. Ayo. Hiya fil matbakhi. Dia di dalam matbakh. Matbakh itu apa? Dapur. Dapur. Matbakh, dapur. Ini berasal dari kata tobakho. Matbakh itu berasal dari kata tobakho. Kemudian menjadi matbakh, artinya tempat memasak. Kalau tobakho memasak, matbakh tempat memasak. Berarti matbakh fil matbakhi asalnya matbakhun. Kemudian masuk alif lam menjadi al matbakhu. Masuk fi menjadi fil matbakhi. Paham sampai sini? Baik, paham sekali ya. Paham sekali ini. Baik, berikutnya. Ainal kitabu. Ainal kitabu. Perlu diartikan? Tidak perlu, langsung. Huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Apa artinya? Dia di atas meja. Timbul pertanyaan kepada kita. Ustadz, di atas pakai huwa, ada yang pakai hiya. Di atas pakai huwa, pakai hiya. Cocok, karena memang kalau pakai huwa, yang ditanyakan laki-laki, Muhammad dan Yasir. Kalau jawaban pakai hiya, yang ditanyakan Aminah. Tapi ini yang ditanyakan kitab. Aina kitab? Ainal kitabu? Di mana kitab? Malah dia jawab pakai huwa. Memangnya kitab itu laki-laki? Atau dia perempuan? Dari mana kita tahu? Di dalam bahasa Arab, ya, pembagian laki-laki atau perempuan itu bukan hanya sekedar orang yang ada kelaminnya saja. Kelaminnya laki-laki, kelamin perempuan. Enggak. Bahkan benda-benda pun itu sudah dibagi. Apakah dia itu muzakkar, laki-laki, atau mu'annas, perempuan. Jadi kita nggak bedakan kelamin di sini. Tapi yang kita lihat adalah kaidah yang sudah ditetapkan oleh orang Arab. Orang Arab menggolongkan kitab sebagai muzakkar, laki-laki. Maka dia dijawab pakai huwa. Huwanya kan artinya dia. Maksudnya dia itu siapa? Kembali ke mana huwanya? Kitab. Dianya itu kembali ke kitab. Sudah? Ini penting sekali untuk kita ketahui. Jadi bukan hanya sekedar terbatas pada sesuatu yang ada kelaminnya saja. Tapi benda-benda pun seperti itu. Kemarin sudah kita kasih kaidah juga bahwa kalau dia laki-laki biasanya nggak pakai tak marbutoh. Masih ingat ya? Tak bulat yang seperti ini. Apa namanya? Yang seperti ini ya, biasa yang begini. Nah, itu
namanya tak marbutah. Ya, ini namanya tak marbutah. Jadi kalau nggak ada begininya, biasanya laki-laki. Tapi kalau ada begininya, biasanya dia digolongkan perempuan. Itu biasanya. Ada juga yang keluar dari kaidah, tapi biasanya begitu. Alkitab ada tak marbutahnya? Tidak ada. Maka dia digolongkan sebagai muzakkar. Maka jawabannya pakai huwa atau hiya? Selesai? Paham? Lanjut. Wa aina sa'atu? Wa aina sa'atu? Dan di mana as-sa'ah? As-sa'ah artinya jam. As-sa'ah artinya jam. Di mana jam itu? Kena ada alif lamnya ya, pakai itu. Sekarang perhatikan, as-sa'ah ada tak marbutah? Berarti mudzakkar atau muannas? Muannas. Sudah? Maka jawabannya apa? Hiya 'alas sariri. Hiya 'alas sariri. Hiya 'alas sariri. Hiya 'alas sariri. Apa artinya? Dia di atas tempat dia di atas tempat tidur. Kenapa pakai hiya ketika menanyakan as-sa'ah jawabannya hiya? Kenapa ketika al-kitabu jawab pakai huwa? Karena al-kitabu muzakkar laki-laki, as-sa'ah muannas perempuan. Paham sampai sini? Nah, ini begini-begini baru berapa baris kita baca udah banyak kaidah. Belum lagi kosakata barunya. Ya kan? Nah, jadi memang nggak mungkin ada orang yang paham satu kali dan hafal kosakata kalau hanya belajar secara langsung. Memang harus ulangi rekaman. Ulangi rekaman. Jangan dibiarkan ketertinggalan semakin menumpuk. Baik, lihat di situ. Di pertengahan ada gambar. Seperti gambar tempat masak. Ya. Namanya adalah al-matbahu. Al-matbahu. Apa artinya itu? Dapur. Al-matbahu artinya apa? Dapur. Lanjut. Lanjutkan. Tamarinu. 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 Apa artinya? Latihan. Artinya banyak latihannya ini. 1, 2, 3. Kalau cuma satu, tamrinun. Jadi tamarin itu artinya latihan-latihan, bukan nama permen ya. Baik. Lanjut. Al-awwal. Al-awwal. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilatil atiyati. Semuanya bersuara. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib artinya jawablah. Misalnya ada orang ditanya, diam aja. Kita bilang, ajib ya akhi. Jawablah wahai saudara. Ya, ajib, jawablah. Ajib, jawablah anil as'ilati. An artinya dari. Biasanya yang dari itu min kan? An juga dari. Al-as'ilati, soal-soal. Ya, kalau yang nggak tahu artinya, bisa dimasukkan di buku catatan kumpulan kosakata barunya. As'ilati, soal-soal, al-atiyah, sudah sering. Ayo, coba lihat di halaman sebelum-sebelumnya. Apa arti al-atiyah? Yang akan datang. Perlu catat? Tidak. Sombong sekali yang bilang tidak. Catat yang tidak tahu. Kalau yang tahu, ngapain dicatat? Saya nggak mau catat, saya nggak mau saya catat. Nah, sudah tahu. Baik. Ajib anil as'ilatil atiyah berarti apa artinya? Sudah paham suruh ngapain kita ini? Jawab. Apa yang mau dijawab? Pertanyaan. Ada soal di bawah? Apa jawabannya? Jawabannya bagaimana jawabannya? Ikutin aja apa yang dia jawab di atas. Gak usah repot-repot kita. Bagaimana jawabnya ini? Ikutin saja. Kita ini kayak nyontek ini. Ya kan? Ikutin aja jawaban di atas atau kita bisa karang-karang sedikit, boleh. Baik, jadi suruh jawab. Baik, nomor 1. Al-awwal. Al-awwal. Ainal kitabu. Ainal kitabu. Kenapa saya baca aina, bukan ainu, bukan aini? Tadi ada kaidah. Karena aina, memang dia begitu terus, nggak bisa berubah. Jadi kalau itu orang baca kitab gundul, kenapa dia baca a, i, u, nya terserah dia, itu ada kaidahnya. Kayak tadi misalnya aina. Saya tanya, kenapa dibaca aina? Memang aina itu nggak bisa berubah. Dia begitu terus. Nggak akan ada dalam Quran atau hadis atau orang Arab bilang ainu, aini. Nggak ada. Yang ada aina.
Aina. Kemudian Alkitabu. Kenapa Alkitabu, Ustaz? Bukan Alkitaba, Alkitabi. Bagaimana caranya antum mau baca Alkitabi? Mana huruf jarnya? Nggak ada. Kembali aja ke asal. Alkitabu. Selesai toh? Nah, begitu caranya. Jadi kita nggak bingung lagi. Jangan disukun semua. Ain, Alkitab. Kalau Aina dia bingung. Aina, Ainu, Aini. Matikan saja. Ain. Ya, Alkitab, Alkitab. Matikan saja. Karena dia nggak tahu A, I, U-nya. Karena nggak hafal kaidah. Maka kaidah-kaidah itu penting sekali dalam baca kitab gundul ya. Ya, Aina tetap seperti itu. Dia baris atas. Kemudian Alkitab, kalau nggak tahu, dhammahkan saja. Kalau salah kan dibenarkan. Paham? Aina Alkitabu, di mana kitab itu? Jawabannya apa? Hah? Huwa alal maktabi. Bisa? Bisa. Kalau huwa fil hammami bisa? Oh, nggak bisa. Bisa dari segi jawaban. Tapi ya masa bawa kitab ke kamar mandi ngapain ya kan? Nah, baik. Selesai. Bisa dijawab? Tulis jawabannya. Tulis jawabannya. Nanti antum nggak tahu. Tulis jawabannya. Tulis saja jawabannya. Nanti kalau kita ngajar orang, jangan sampai nanti kita bingung sendiri. Apa jawabannya ini? Sudah? Lanjut. Berikutnya. As-sani. As-sani. Aina Muhammadun. Kenapa saya baca Aina? Karena memang begitu. Aina ya Aina. Muhammadun kenapa saya baca Dun, bukan Du? Karena salah. Kalau dibilang karena tidak ada alnya salah. Bukan itu kaidahnya. Karena nama laki-laki. Nah, itu kaidahnya. Bukan karena nggak ada alnya. Tapi karena nggak ada, karena nama laki-laki. Nama laki-laki kaidahnya tidak boleh kok nggak boleh? Harus. Harus tanwin. Nama siapa yang nggak boleh tanwin? Nah, fokus, yang melamun. Baik. Aina Muhammadun. Kenapa saya baca Dun, bukan Dan atau Din? Salah kalau antum bilang karena nama laki-laki. Karena kembali ke asal. Kalau nggak tahu, dhammahkan. Jawab pertanyaan sesuai porsinya. Ya kan? Jawab pertanyaan sesuai porsinya. Fokusnya. Aina Muhammadun. Kalau saya bilang, kenapa ditanwin? Jawabannya, karena nama laki-laki. Nama laki-laki. Kenapa saya baca dhammah, dun? Kenapa nggak dan din? Karena memang asalnya begitu. Kecuali ada sebab yang menjadikan dia dan atau din. Paham ini? Baik. Jawab. Aina Muhammadun. Cari jawabannya. Jangan salah kata ganti. Huwa atau hiya? Huwa. Karena Muhammad laki-laki. Kalau adalah misalnya perempuan lahir dikasih nama Muhammad. Pakai huwa atau hiya? Pakai hiya lah. Kan dia perempuan kan? Tapi aneh juga bapaknya ini. Kasih anak Muhammad untuk perempuan. Kasihlah nama istri Nabi, kan masih banyak. Khadijah, Fatimah, anaknya Nabi. Aisyah, istrinya Nabi. Ya. Atau Ruqayyah. Banyak kan nama-nama perempuan yang lain. Baik, lanjut. Sudah? Sudah ditulis jawabannya? Sudah ditulis jawabannya? Lanjut. As-salis. Halaman berikutnya. Di halaman 21. Buka halaman 21. Oh, afwan. Halaman 22. Silakan dibuka bukunya halaman 22. Kenapa? Nah, as-salis. Aina sa'atu? Artinya, di mana jam itu? Kenapa dibaca aina? Kembali kepada asal. Aina itu nggak bisa berubah. Memang begitu. Kalau bilang, kenapa dibaca aina? Aina nggak bisa berubah, Ustaz. Memang begitu. Selesai. As-sa'atu, kenapa dibaca as-sa'atu? Kenapa di dhammah tu? Karena nggak ada sebab apa-apa. As-sa'atu, kembali ke asal. Sudah? Kenapa tidak ditanwin?
Karena ada alif lam. Ya, karena ada alif lam. Bukan karena muannas. Nggak ada. Muannas itu penyebab nggak bertanwin. Kecuali nama perempuan. Nggak boleh tanwin. As-sa'a kan, aina sa'atu? Ayo, jawabannya cari sendiri. Hiya alas sariri. Lihat di halaman 21. Di situ ada ya. Hiya alas sariri. Kalau saya rubah, hiya alal maktabi. Bisa? Bisa. Yo, catat. Jawabannya catat. Silakan catat di jawaban masing-masing. Ada yang nggak tahu catatan cara nulisnya? Itu tinggal nyontek di halaman 21. Nggak perlu lagi saya tulis di papan tulis ya. Baik. Ar-rabi'. Ar-rabi'. Aina yasirun? Aina yasirun? Artinya? Di mana si Yasir? Ayo. Saya tanya dulu. Aina, kenapa dibaca Aina? Karena Aina tidak bisa berubah. Memang Aina. Sudah. Karena Aina tidak bisa dirubah. Memang Aina. Yasirun. Kenapa dibaca un? Kenapa bukan an-in? Kenapa dibaca un? Bukan an atau in? Salah. Nggak gitu jawabannya. Siapa yang bisa jawab benar? Kenapa dibaca un? Dhammah. Bukan an atau in? Karena asalnya kalau kita nggak tahu, didomahkan saja. Ya kan? Jangan bilang karena laki-laki. Itu laki-laki kalau saya tanya, kenapa ditanwin? Kenapa nggak ditanwin? Baru jawabannya begitu. Karena nama laki-laki Ustaz harus tanwin. Kalau saya bilang, kenapa un? Bukan an atau in? Jawabannya apa? Karena memang asalnya begitu. Kalau kita nggak tahu, kembalikan ke asal. Un. Paham? Ya, jawab jawaban sesuai porsinya. Baik, lanjut. Aina yasirun? Artinya apa? Di mana Yasir? Jawabannya apa? Jangan salah-salah. Huwa fi hammam. Salah itu. Lihat bagus-bagus. Apa bacaannya itu? Fi hammam atau fil? Fil. Antum kalau baca fi, salah. Yang benarnya fil. Karena al-hammam harus pakai alif lam. Sudah? Huwa fil hammam. Dia di dalam WC. Nggak mesti hammam. Ghurfah bisa? Bisa ghurfah? Dia di dalam kamar bisa? Huwa fil ghurfati bisa. Huwa fil baiti bisa? Huwa fil masjidi bisa? Huwa alal maktabi bisa? Jangan, patah nanti. Kalau alal kursi, di atas kursi bisa. Di atas meja? Jangan, kalau meja yang ini cepat rusak ini. Yang ini, nggak bisa orang naik. Kalau mejanya meja besar, bisa. Ayo lanjut. Lanjut atau tidak? Al-khamis. Aina aminatu? Aina aminatu? Apa artinya? Kenapa dibaca aina? Karena aina tidak bisa berubah, tetap aina. Kenapa dibaca aminatu bukan tat atau ti? Karena kembali ke asal. Kalau kita nggak tahu apa-apa penyebab-penyebabnya, kembali ke asal, yaitu asalnya dhammah aminatu. Sekarang saya tanya, kenapa nggak tanwin? Nama perempuan tidak boleh Bisa cara jawabnya ini? Nah, begitu. Kita tahu sebab-sebabnya itu. Ya kan? Sehingga kita tidak bingung. Sekarang jawabannya kita cari. Aina aminatu? Jawabannya? Pakai hiya atau huwa? Hiya. Hiya fil matbahi atau alal matbahi? Kenapa nggak boleh pakai ala? Kalau ala di atas dapur. Ngapain di atas dapur? Ya. Tapi di dalam dapur fil matbahi. Baik. Selesai sampai sini. Masih ada nomor 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu tugas antum, kasih harokat pertanyaannya, tulis jawabannya, besok kita jawab sama-sama. Iyalah, bahasa Arabnya lah.
Iya, maksudnya besok ya pertemuan selanjutnya. Bisa ini. Apa tugasnya? Kasih harokat, kemudian kasih jawaban. Lengkap dengan harokat jawabannya. Jangan bikin Arab gundul ya. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Aktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.